membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan mau kita anak-anaknya saling membangun satu sama lain. Di masa pandemi yang sudah cukup lama berlangsung, khususnya di saat sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 sedang merebak di berbagai daerah, kita terlebih lagi perlu saling membangun, yang juga berarti saling menguatkan satu sama lainnya. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di saat kita mengingat bahwa hidup ini bukan hanya mengenai kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga, maka kita akan menghidupi hari-hari kita dengan senantiasa berusaha membangun orang lain, membangun sesama anak-anak Tuhan. Di saat kita bangun di pagi hari, kita berdoa kepada Tuhan agar sepanjang hari itu Tuhan memimpin hidup kita untuk dapat menjadi berkat kepada orang lain, untuk dapat menolong orang lain, untuk dapat membangun orang lain. Kebiasaan hidup seperti ini tidak akan datang dengan sendirinya, namun kita yang harus membuat pilihan untuk mau melakukannya setiap hari. Dan jika hati kita mau melakukannya, maka Tuhan pasti akan memimpin langkah hidup kita. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita, sehingga hidup kita selalu membangun orang lain. Ada kisah mengenai seorang ibu rumah tangga yang masih muda. Setiap hari ia rutin mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Ia memasak sendiri makanan untuk keluarganya. Ia berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ia mengurus anak-anaknya. Ia membersihkan rumah. Ia menjahit sendiri baju yang robek, dan banyak pekerjaan rumah tangga lainnya. Namun pada suatu titik dalam kehidupannya, ia merasa sangat lelah. Ia merasa tidak ada yang mempedulikan semua kerja kerasnya. Ia merasa tidak dihargai, dan ia menjadi sangat kesepian dan sangat sedih. Ia mulai mengalami depresi dan putus asa. Pada saat itu pula ada seorang temannya yang baru pulang dari perjalanan ke luar negeri mengirimkan hadiah kepadanya berupa sebuah buku disertai tulisan yang berkata, untuk temanku yang terkasih, terima kasih untuk semua kasih dan kerja kerasmu yang telah memberkati hidupku dan juga banyak kehidupan lainnya. Ketika ia membaca kata-kata itu, hatinya sangat terhibur. Terlebih lagi ketika ia membaca salah satu paragraf di dalam buku itu yang bercerita mengenai seorang turis yang berkunjung ke sebuah bangunan antik dan terkenal di Eropa. Bangunan itu sedang dipugar atau diperbaiki. Ketika bangunan itu diperbaiki, turis tersebut melihat seorang ahli pemahat ukiran yang sedang sibuk bekerja memperbaiki ukiran seekor burung kecil. Pemahat ini menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk memperbaiki ukiran burung yang ukurannya kecil dan letaknya di bangunan tersebut sebenarnya tidak signifikan atau tidak penting. Lalu turis ini bertanya kepada pemahat tersebut, mengapa engkau sampai menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga memperbaiki ukiran kecil seperti itu? Nanti bila selesai diperbaiki, sepertinya tidak akan ada orang yang menyadarinya, apalagi mengaguminya, sebab tempatnya tidak mencolok dan ukurannya juga sangat kecil. Pemahat ini menjawab turis tersebut dengan tenang sambil ia terus bekerja, aku memperbaiki ukiran kecil ini
dengan sungguh-sungguh karena aku tahu Tuhan melihatnya. Kisah yang dibaca ibu muda ini sungguh menguatkannya. Semangatnya terbangun kembali. Ia tidak lagi merasa sedih dan kesepian. Ia tahu walau orang-orang mungkin tidak menyadari semua kerja kerasnya setiap hari, tetapi sekarang ia tahu bahwa Tuhan melihatnya dan Tuhan menghargainya. Ia kembali beroleh sukacita dan kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Jika temannya tidak mengambil waktu untuk membangun ibu muda ini dengan cara mengirimkan surat dan hadiah buku kepadanya, mungkin ibu tersebut akan tetap larut dalam kesedihannya. Tetapi karena temannya peduli dan mengasihinya, maka satu tindakan sederhana demikian dapat dipakai Tuhan untuk memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup seseorang yang memerlukannya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah di atas. Bagi kita sendiri yang dalam masa pandemi ini mungkin juga merasa lelah, kesepian, bahkan depresi karena merasa semua pekerjaan dan kerja keras yang kita lakukan sepertinya tidak berarti banyak. Janganlah menyerah dan janganlah putus asa. Tuhan melihat semua yang kita lakukan dan itulah yang terpenting. Pelajaran berikutnya adalah kita dapat dipakai Tuhan untuk membangun orang lain. Tindakan kita yang sederhana sekalipun dapat dipimpin Tuhan, sehingga pada saat yang tepat akan memberkati kehidupan orang lain. Ini terjadi jika kita mau belajar menghidupi hari-hari kita untuk tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan mau memperhatikan orang lain juga yang ditaruh Tuhan berada di dalam jangkauan kita. Sebenarnya kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan yang sangat bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi dari menerima. Jadi di saat kita memperhatikan kepentingan orang lain dan kita mau membangun mereka atau menolong mereka, maka kita akan terlebih berbahagia. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dan 1 Korintus 8 ayat 1b berkata, tetapi kasih membangun. Mari rindukanlah kasih Tuhan menguasai hati kita setiap hari, sehingga hari-hari kita di dunia ini selalu membangun, bukan meruntuhkan. Mari pakailah hari-hari kita sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membangun orang lain. Biasanya akan nampak perbedaan dalam memakai uang di awal bulan dengan di akhir bulan. Pada awal bulan, yakni di saat seseorang baru mendapat gaji dan ia memiliki uang dalam jumlah yang banyak, ia membelanjakan uangnya dengan tanpa beban. Namun di akhir bulan, ketika jumlah uangnya lebih sedikit dibandingkan di awal bulan, maka ia membelanjakan uangnya dengan semakin hati-hati, sebab ia tidak mau uangnya habis dengan sia-sia. Sebenarnya semua manusia, semakin lama ia hidup, maka umurnya akan semakin sedikit. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti seberapa lama umurnya di dunia ini. Jika untuk uang saja pun kita mengerti untuk berhati-hati memakainya, khususnya jika jumlahnya semakin sedikit, tentunya kita terlebih lagi berhati-hati dalam memakai umur kita atau dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi ini.
Marilah kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dalam ayat ini, hari kedatangan Tuhan digambarkan sebagai seorang perempuan hamil yang ditimpa sakit bersalin. Setiap ibu yang sudah pernah mengalami hal ini tentu mengerti apa yang dimaksudkan ayat tersebut. Sakit yang dirasakan menjelang bersalin akan semakin nyata, dan jarak kontraksinya juga semakin berdekatan waktunya. Begitu jugalah tanda-tanda menjelang hari Tuhan. Tanda-tandanya akan semakin nyata dan waktunya juga semakin berdekatan. Dari dahulu, bencana seperti gempa bumi atau badai topan memang sudah ada. Namun pada masa sekarang ini, bencana gempa bumi, badai topan, bahkan bencana-bencana lainnya semakin banyak terjadi di seluruh dunia di dalam waktu yang semakin berdekatan. Kiranya semua hal ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan kembali. Tentunya ketika hari Tuhan itu tiba, kita tidak mau ditemukan Tuhan sedang hidup untuk diri sendiri saja, apalagi sedang hidup dikuasai oleh dosa. Kita mau ketika hari Tuhan tiba, kita ditemukan Tuhan sedang hidup baginya, hidup membangun orang lain, hidup untuk melebarkan kerajaan sorga di bumi ini. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Untuk dapat membangun orang lain, tentunya kita perlu membangun diri kita terlebih dahulu, agar kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat membangun orang lain. Tanpa kekuatan Tuhan di dalam kita, kita tidak akan mampu menolong orang lain. Kita membangun diri kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam kita. Kita perlu senantiasa penuh dengan Roh Kudus dan senantiasa kaya akan firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32, Paulus berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman Tuhan berkuasa membangun kita, dan firman Tuhan di dalam kita membuat kita selalu fokus kepada Tuhan, kepada perkara kekekalan, kepada kedatangan Tuhan kembali. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat di atas bukan berarti kita tidak lagi peduli sama sekali akan kehidupan kita di dunia ini. Misalnya tidak peduli akan pekerjaan kita, akan bisnis kita, ataupun investasi kita. Namun maksudnya adalah
Jangan sampai kita kehilangan fokus kita akan perkara yang di atas, yakni perkara kekekalan. Kita masih hidup di dunia ini, tetapi hati kita tetap berjangkar kepada kekekalan. Seperti yang dikatakan Mazmur 62 ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan Matius 6 ayat 20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi fokus kita selalu memandang kepada kekekalan. Biasanya ketika seseorang melakukan perjalanan jauh ke luar negeri, ia akan mengubah jam yang dipakainya sesuai dengan jam di tempat yang ditujunya. Namun ada seorang anak Tuhan yang tidak mau mengubah jam yang dipakainya walau ia berada di luar negeri. Ia terbiasa menambah atau mengurangi waktu berdasarkan jam yang dipakainya dari tempat asalnya. Lalu ia selalu mengingat tempat asalnya dan hal-hal yang biasa terjadi atau yang biasa dia lakukan di kotanya tiap kali ia melihat jamnya. Misalnya, ketika ia melihat jamnya menunjukkan hari Minggu pagi, ia teringat bahwa di kotanya sedang ada ibadah di gerejanya, dan ia tersenyum memikirkan hal itu. Padahal ia sedang berada di luar negeri, dan waktu sebenarnya ketika itu adalah malam hari dan bukannya pagi hari. Tetapi pikirannya fokus untuk mengingat kota asalnya yang sedang ada ibadah di pagi hari. Demikianlah kita bila selalu memikirkan perkara kekekalan. Walau kita hidup beraktivitas di dunia ini, kita fokus untuk mengingat bahwa yang terpenting adalah kehidupan kita kelak di dalam kekekalan. Dengan demikian, selama kita di dunia ini, kita tidak mau kehilangan fokus kita akan Tuhan, akan firman-Nya, dan akan hari kedatangannya kembali. Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah yang memenuhi hati kita, yakni Tuhan Yesus, sorga yang kekal, perkara yang di atas, sehingga kita selalu kuat di dalam Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Lalu sebagai akibatnya, kita juga kuat untuk membangun orang lain, untuk membangun kerajaan sorga selama kita di dunia ini. Untuk membangun suatu bangunan yang kuat di dunia ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada bangunan yang kuat dibangun dalam hitungan detik atau menit, melainkan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tergantung besar dan tingginya ukuran bangunan tersebut. Demikian juga untuk membangun hal lainnya, khususnya untuk membangun hidup manusia, tentulah dibutuhkan waktu. Biarlah kita bersuka cita dalam membangun orang lain dan tetap sabar bila hasilnya tidak langsung tampak atau langsung menjadi kenyataan. Kerap kali itu membangun sesuatu yang baik dibutuhkan waktu yang lama. Bahkan ketika kita sudah berhasil membangun, lalu kemudian orang lain meruntuhkannya, janganlah kita berhenti membangun. Ingatlah kutipan dari Mother Teresa yang bunyinya sebagai berikut. People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives,
Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God. It was never between you and them anyway. Dalam bahasa Indonesia, kutipan ini berbunyi, orang-orang di sekeliling kita seringkali berbuat tidak masuk akal dan sangat egois. Begitupun tetaplah ampuni mereka. Ketika kita berbuat baik, orang lain justru menuduh kita mempunyai motif tersembunyi. Begitupun tetaplah berbuat baik. Jika kelak engkau berhasil, maka engkau akan memperoleh teman yang palsu dan musuh yang sejati. Begitupun tetaplah menjadi orang yang berhasil. Kalau engkau jujur dan lurus, banyak orang akan menipu dan memperalat engkau. Begitupun tetaplah jadi orang yang jujur dan lurus. Hal-hal baik yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan orang dalam sekejap saja. Begitupun tetaplah membangun hal-hal baik itu. Jika engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, banyak orang akan menjadi iri hati terhadap engkau. Begitupun tetaplah bahagia. Semua kebaikan yang engkau kerjakan hari ini akan dilupakan dan tidak diingat oleh orang di kemudian hari. Begitupun tetaplah menabur kebaikan. Berikanlah selalu yang terbaik kepada orang-orang di dunia ini. Walau itu mungkin tidak pernah cukup, namun tetaplah selalu memberikan yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya itu hanyalah antara engkau dengan Tuhan. Itu tidak pernah dimaksudkan antara engkau dengan manusia lainnya. Jadi marilah kita tetap membangun, walaupun kita sedang hidup di masa pandemi sekarang ini. Terutama marilah kita membangun hidup orang lain dengan menaburkan tindakan kasih kepada mereka. Dan bila terbuka kesempatan, mari taburkan firman Tuhan kepada mereka. Kita percaya berita Injil dari firman Tuhan adalah jawaban yang sejati di dalam hidup ini. Marilah kita hidup di dalam kasih yang membangun dan hidup fokus kepada perkara kekekalan setiap hari, yang juga berarti fokus untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Roh Kudus di dalam kita akan mengajari kita, memimpin kita, dan memampukan kita dalam melakukannya. Amin dan amin.